Selamat datang di Revival Round. Jujur saya senang ada Revival Round ini, soalnya ini membuka kesempatan kepada orang-orang yang masih mempunyai peluang untuk menang, untuk melanjutkan langkahnya ke ronde selanjutnya. Nah, ada 20 soal yang akan kita bahas hari ini, jadi kita mulai dari soal nomor 1. Pada umumnya, cara kita menjawab 20 soal di COC ini adalah dengan cara melihat soalnya dulu, membaca soalnya, terus kalau udah baca 1 kali, 2 kali, tidak mengerti, kita langsung lihat pilihannya. Soalnya kita ada waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, cara jawab pertanyaan yang tidak kita mengerti itu juga harus dengan cara mengeliminasi pilihan yang tidak mungkin. Jadi, ada pilihan yang sangat berbeda dengan pilihan yang lain, yaitu mungkin kemungkinan besar itu salah dan bukan jawaban yang diharapkan. Nah, kita lihat ini ada H, A, H, A, H, A, H, A, H, A. Ini beda. Belakangnya itu banyak yang beda. Jadi kita lihat dulu soalnya. Oh, H. Jadi ini udah gak mungkin. Ini gak mungkin, ini juga gak mungkin. Kita lihat A, C, E. Oke, ini H-nya udah bener semua. Terus kita lihat A. Sudah belakangnya ini beda banget. Ya kan? Ada A sama ada H. Jadi yang benar itu antara C sama E. Oke? Jadi A itu salah. Terus dari C sama E itu kita lihat yang mana pilihannya yang beda. Kalau kita lihat kira-kira itu ini ada E di tengah yang beda. Jadi kita lihat E di sini yang mana yang benar. Nah, jadi C itu gak mungkin, jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Soal nomor 2 ini kita lihat rotasi ya. Rotasi itu begini. Bisa juga begini. Jadi kita lihat ini 2 dulu. Nah, bentuknya posisi ini yang kita kalau rotasi itu yang mana yang benar. Ini kan bisa kita lihat lingkaran, oke? Lingkaran habis itu ada kotak. Nah, ini kan salah, harusnya kotaknya di sini. Jadi ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Nah, ini benar, ini 2 benar. Oke, masih benar. Habis itu kita lihat ini, posisi ini yang benar di mana? Nah, jawabannya E. Oke, soal nomor 3 itu lebih ke mengetes ketelitian kalian ya. Jadi kalau saklar nomor 3 itu digabungkan, karena 1 itu masih terbuka, jadi mau gimana pun itu juga tidak menyala. Jadi jawabannya 0. Soal nomor 4 itu lumayan tricky ya, dan saya sebenarnya salah menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau dilihat kubus dari atas ini, dari atas, bilangan apa yang kita bakal lihat. Jadi atas ini sebenarnya sini atau sini. Nah, awalnya saya pikir sini. Rupanya yang benar itu harusnya lihat dari atas sini. Kalau kita menekan kubus-kubus itu ke layer pertama itu, kita bakal nampak bentuknya seperti begini. 9. Oke, soal nomor 5, nomor gear yang akan berputar searah jarum jam adalah, nah ini kita lihat gear nomor 1 ini berlawanan arah jarum jam, karena ini X, ini jadi searah jarum jam, karena ini dempet, ini jadi berlawanan arah jarum jam, dan ini dempet juga, jadi ini jadi searah jarum jam. Terus ini langsung nih. Jadi ini juga searah jarum jam. Jadi jawabannya F. Oke, soal nomor 6 itu kita lihat yang dari pilihannya ini mana yang paling mencolok gitu. Nah, kita kalau lihat mencolok ini ada di sini dan ada bentuk sini atasnya. Oke, jadi kita lihat mana yang dari samping itu nampak miring. Jadi ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, sisanya miring. Oke. Habis itu kita lihat dari depan, mana yang ada bentuk kayak balok gitu. Jadi jawabannya itu sebenarnya E. Soalnya ini F, tidak kelihatan balok. Oke, soal nomor 7 itu lebih ke lihat pola ya. Jadi awalnya itu mungkin kalian tidak tahu pola ini apa. Jadi kalian langsung lihat pilihannya. Kenapa ini ada 2 lingkaran? Pertama itu yang gua nampak. Jadi mungkin polanya itu adalah kita harus memilih yang 3 lingkaran. Terus kenapa ini 2 lingkaran ini ada dempet? Ini juga ada dempet. Ini juga ada dempet. Nah, di sini kan nggak ada yang dempet kan. Jadi itu jawabannya itu D. Oke, soal nomor 8 itu lambang yang tepat untuk mengisi tanda tanya di atas secara berturut-turut adalah, oke, kita lihat yang paling mencolok dari sini dibalik ya. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Kita lihat mana yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Nah, ini hati. Hati itu udah pasti benar berarti kan. Yang ada hati itu B sama C. Kita lihat lagi kenapa ini dari persegi, kenapa tiba jadi lingkaran. Yang ada bentuk kayak gitu tuh kan bentuk ini ya. Oke, jadi jawabannya itu C. Jadi kita gak usah pikirin harusnya ini dulu atau ini. Karena pilihannya tidak ada
bentuk yang ini. Soal 9 itu kuli ya. Jadi ya kalian harus cari daerah di arsir sini dulu dengan cara 8 kuadrat kurang 6 kuadrat itu artinya bentuk yang ini, yang luar, kurang yang ini 6 kuadrat itu bentuk sini, terus tambah 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. 5 itu bentuk ini. Oke, jadi ini kalau ditambah itu berarti 28 tambah 12. Jadi 40. Jawabannya C. Nah, ini lumayan tricky ya. Mungkin kalian pikir kayak, wah ini saya udah lupa nih rumus-rumus matematika untuk mencari volume tabung dan lain-lain. Nah, tapi karena ini dikasih 30 detik doang kan. Jadi mungkin soalnya itu tidak disengajain, dibuat susah sekali, dan memakan waktu banyak. Jadi, kalian harus cari sebuah pola atau pattern. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini, dan gambar di sini itu, ini 14 cm ya, ini 10 cm. Jadi, kalau ini botol, kalian balik, terus ini kalau kalian taruh di sini itu jadi 14 cm, jadi ini jadi satu botol yang full gitu. Ini setengah, ini juga setengah. Jadi jawabannya B. Oke, soal 11 itu gue suka lihat dari pilihannya ya. Jadi pasangan gambar yang jika digabungkan dapat membentuk sebuah persegi panjang adalah gambar. Nah, kalian lihat dulu ini. A ini kenapa muncul sering ya? Mungkin A itu yang berperan penting lah untuk menjadi jawaban yang mungkin. Oke, jadi kita lihat dari A dulu. A itu bentuknya yang paling mencolok itu bisa runcing ini, runcing banget. Yang mana yang punya runcing? Nah, ini kan bisa cocok ke sini kan. Cocok ke sini juga, cocok ke sini. Oke, terus kita lihat habis runcing, kita turun, naik. Berarti kita harus cari yang naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Nah, tapi ini turunnya terlalu turun ya. Ini turunnya harusnya gini. Soalnya ini cuma turunnya dikit. No, jadi jawabannya itu antara A sama C. Kita validasi lagi, apakah ini benar. Turun, naik, turun, naik, turun. Naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ini benar. Kemiringannya benar gak? Nah, kalau kalian lihat lagi itu kemiringannya juga benar. Jadi jawabannya itu B. Soal nomor 12, nguli ya. Jadi kita mulai dari ini. Eliminasi ya. Mana yang bentuk rotasi dari ini tidak mungkin di pilihannya. Itu ada di gambar B. Terus kita lihat yang ini. Gambar ini tidak mungkin. Gambar ini juga tidak mungkin. Oke, terus yang ketiga itu kalau rotasi tidak mungkin tuh ini tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Nah, jadi jawabannya itu D. Soal nomor 13 itu pencerminan. Jadi ini pencerminan ke kanan. Jadi kita harus lihat dari kiri. Kita lihat di sini dulu. Mana yang paling mencolok? Yang baris pertama itu paling mencolok kan. Jadi kita lihat. Yang mana yang bentuknya seperti ini. Oke, ini berarti A tidak mungkin, B tidak mungkin, E tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu C sama E. Terus kita lihat baris mana yang beda lagi dari kiri ke kanan. Oh, rupanya ini beda. Nah, pencerminan ini yang benar itu kan harusnya gini kan. Jadi itu jawabannya dadu. Oke, soal nomor 14 itu sengaja dikasih soal yang gampang ya. Jadi ini kalau kalian lihat dari atas itu sebenarnya jawabannya langsung kelihatan B. Nah, ini soalnya dikasih gampang soalnya mungkin pesertanya udah stres banget. Kenapa soalnya makin lama makin susah. Terus dikasih soal yang gampang biar tenang gitu. Oke, kita lihat soal 15 tuh. Nah, gambar yang sesuai jika bangun di bawah ini digabungkan tanpa diputar. Nah, kita lihat yang ini. Jadi, lihat A gak mungkin. B gak mungkin, soalnya gak ada ini. D juga gak mungkin, jadi jawabannya itu C. Dan kita verifikasi rupanya emang benar. Oke, soal 16 tuh lumayan makan waktu buat saya buat mencari jawaban yang benar. Jaring-jaring kubus yang mana yang benar. Jadi 3 gambar ini yang penting. Sisanya tidak penting. Nah, kalau kalian lihat D itu, kalian kalau lipat itu, kalian kelihatan kalau ini sebenarnya sama persis dengan ini. Nah, jawabannya itu dadu. Oke, soal nomor 17 itu dari 2 bentuk ini, dikasih 2 bentuk ini, kalian harus lihat pola apa, terus kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di tengah. Sebenarnya lihat dari sini itu lumayan bingung ya, sebenarnya jawabannya itu apa. Tapi yang membantu banget itu ini. Saya ketika lihat ini, kenapa 97 sama 291 itu ada relasi lah. Relasi itu di mana pembagian. Kalau 291 itu bagi 97 itu 3.
Jadi asumsikan ini pembagiannya. Terus ini ada 63. Nah, kira-kira ini sama ini ada hubungan apa? Terus ini 3. Nah, misalnya 63 bagi 3 atau kurang 3 atau tambah 3. Misalnya kita bagi ini. Jadi 21. Loh, 21 kalau kali 21 kan 441. Nah, jadi kita tahu kalau ini pembagian, ini juga pembagian. Terus habis itu dikali. Dapat ini. Jadi 153 bagi 17 itu 9. Habis itu 138 bagi 23 itu 6. Jadi jawabannya itu E. Nah, ini asumsikan dinosaurus yang ini A. Dinosaurus yang ini B. Terus dinosaurus yang ini kan A kan. Terus ini C. Terus ini B. Ini C. Kalau kalian tambah semua, A tambah B, tambah A tambah C, tambah B tambah C itu kan 2A tambah 2B tambah 2C. Ini kan kalian ditanya A tambah B tambah C itu berapa kan? Nah, jadi kalian kalau jumlahkan ini semua, habis dijumlahkan itu jawabannya kan 1158 sama dengan ini. Oke. Terus kalian bagi 2 itu berarti A tambah B tambah C itu 579. C. 019 itu sebenarnya dari dulu gue benci banget tipe soal seperti begini. Tapi kalau dapat soal ini gue bakal tembak saja. Soalnya ini baca soalnya saja udah menghabiskan waktu sekali. Nah, kita lihat. 1, 2, terus ini dijelaskannya 1, 2. Patternnya kan adalah. 1 adalah, 1 adalah, 1 adalah. Terus bentuknya 1 dulu baru 2. Terus kita lihat nih, 9 adalah. Terus baru 8. Berarti 9 itu udah pasti paling kiri. Terus 8 itu udah pasti paling kanan. Mana pilihan yang ada itu? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jadi antara C sama D. Kalau ini kalian beneran mau cari tahu lebih dalam ya. Tapi mungkin udah habis waktu. Soalnya habis baca soal ini udah pusing banget. Jadi ini ada paman. Terus ada ibumu yang jadi perantara. Ini 9. Ini 8. Terus ada 2 perantara ini. Ini ibumu. Ini paman. Jadi kemungkinan besar itu ada 4 orang yang terlibat dalam persamaan ini. Jadi kemungkinan besar itu jawabannya itu D. Walaupun kalian nggak ngerti itu tandanya ini sebenarnya yang mana yang benar. Nomor 20 itu lumayan susah ya. Kalau mau dikerjakan dalam waktu 30 detik. Tapi kalau kalian lihat lebih jelas itu kenapa ini kecil banget. Biasanya bilangan yang kecil itu ada berhubungan dengan kali, bagi, pangkat, terus akar. Kemungkinan besar itu ada pembagian yang terlibat untuk mendapat jawaban terakhir di sini. Jadi, kalian lihat ini, 39 sama 91. Nah, kalau kalian tambah itu 2, sebenarnya itu jawabannya itu 130. 130 itu mungkin kalian mau kali kan nggak mungkin. Atau mungkin lah, kalau kalian kali 5 kan masih 650, which is masih di antara ratusan, oke? Oke, kita lihat ini 2 ya. 650 kurang 442 itu 208. 208 kan gak ada pola kan untuk yang bawah ini. Jadi itu gak mungkin. Terus kita kalau tambah udah lebih gak mungkin lagi. Nah, mungkin ini habis dipikir-pikir sebenarnya kali itu mungkin bukan ide yang bagus. Oke, jadi kita mungkin coba pembagian sekarang. 39 tambah 91 bagi 5 sama dengan 26. 442 itu habis dibagi 26 nggak? Kalau bukan, mungkin ini bukan penjumlahan. Mungkin kita harus kurang. Kalau kurang ini jadi negatif, jadi tidak mungkin. Nah, sebenarnya kalau 442 itu bagi 26 itu jawabannya itu 17. Oh, sebenarnya 17. Nah, kita lihat 17 itu apakah ada pola dengan 107 dan 90. Rupanya itu 107 kurang 90 kan 17 juga. Nah, jadi kita udah dapat. Kita verifikasi ke gambar kedua. Ini saya hapus dulu. Berarti ini dijumlahkan, terus ini kita bagi, habis itu ini dikurangin. Habis itu dikali. Oh, benar, 440. Yaudah, kita langsung tambahin 16 tambah 47 63 bagi 3 21 kali 16 kali 16 sama dengan 336. D. Oke, jadi selain aspek bisa menjawab soal dan mencari pola yang benar itu, ada aspek lain di mana itu karena kalian
berada di panggung itu ya. Dan kalian itu dimonitor, kalian juga melihat teman-teman kalian itu ikut menjawab pertanyaan itu dalam waktu 30 detik. Melihat waktunya itu countdown ke 0 itu lumayan menegangkan ya. Jadi kayak walaupun kalian itu super jago, tapi kalau kalian beneran di panggung itu suasananya itu sudah berbeda. Jadi kalian juga bakal merasa gugup dan akhirnya kalian tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Jadi kedua itu yang penting selain bisa menjawab soal itu, kalian harus bisa tenang, menenangkan diri, dan berpikir kalau walaupun saya menjawab salah dan saya gugur di pertanyaan ini juga tidak apa-apa. Jadi kalian cukup fokus dengan menjawab soal dan kalian itu have nothing to lose. Oke, sekian dari episode Revival Round kali ini. Besok saya akan membahas strategi-strategi yang saya akan lakukan untuk memenangkan Clash of Champion Invisible Maze. Terima kasih.